namun pakaiannya berbeda, maka kemungkinan besar itu adalah hantu. Dan sopir taksi yang satu ini juga begitu setiap kali dia berhenti di setiap halte. Dia akan bertemu wanita yang sama, namun dengan pakaian yang berbeda benar saja. Tak lama kemudian, sopir itu tewas dalam kecelakaan di jalan. Tak lama kemudian, perusahaan menghentikan rute tengah malam ini. Tapi siapa sangka, hari itu datang seorang sopir baru di perusahaan demi mengumpulkan uang untuk operasi ibunya. Dia langsung mengajukan diri kepada kepala stasiun untuk mengambil rute tengah malam yang sudah dihentikan itu. Karena katanya rute itu banyak penumpangnya, jadi dia bisa cepat mengumpulkan uang untuk pengobatan ibunya. Beritahumu terlebih dahulu. Kamu harus benar-benar mematuhinya. Katakan saja. Poin pertama. Setelah keluar kota, tidak ada lagi lampu merah. Wajib berhenti di setiap halte. Dan untuk segera kembali. Terutama bus terakhir pukul 11:30 malam. Harus kembali ke perusahaan sebelum jam 1. Mengerti? Kalau terlambat kembali akan didenda. Ingat. Apapun yang terjadi, jangan turun dari bus. Harus segera kembali. Baik, pasti akan saya patuhi dengan saksama. Poin ketiga ini, yaitu, jika ada rekan kerjaanku ada pepatah, anjing hitam menghalangi jalan. Pertanda bencana atau malapetaka. Kamu hari ini bagaimanapun juga tidak boleh pergi. Cepat kembali ke asrama dan istirahat, aku akan kembali jam 1 dini hari, ya. Kalau begitu, kamu hati-hati sekali, ya. Dengan perasaan cemas seperti itu, pemuda itu mengendarai bus menuju rute tengah malam, tapi saat itu, dia sama sekali tidak tahu bahwa dia akan segera tewas mengenaskan. Tepat ketika bus sampai di halte pertama, ternyata tidak ada seorang pun di halte itu. Melihat itu, pemuda itu terpaksa menutup pintu dan melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, bus itu sampai di halte kedua, namun, ketika pemuda itu membuka pintu dan melihat, dia menemukan bahwa halte kedua juga kosong. Saat itu, dia langsung merasa aneh. Bus pun segera sampai di halte ketiga, namun, dia menemukan bahwa halte ketiga juga tidak ada orang. Saat itu, dia langsung teringat perkataan kepala stasiun, bahwa rute ini akan banyak penumpang di tengah malam, tapi sekarang, dia sudah melewati 3 halte berturut-turut. Namun tidak menemukan satupun penumpang. Memikirkan hal itu, pemuda itu merasa punggungnya merinding. Kemudian, dia melanjutkan ke halte keempat. Tepat ketika dia hampir sampai di halte keempat, dia terkejut menemukan ada sebuah nisan di samping halte kedip. Dan angin dingin yang aneh berhembus masuk. Tahu kenapa tidak ada seorang pun? Perlu terus-terusan buka pintu? Setelah berkata demikian, pemuda itu melanjutkan perjalanan menuju halte kelima dan sekarang, rute tersebut hanya tersisa halte kelima dan halte keenam. Tapi saat dia sampai di halte kelima, sahabatnya menelepon, "Halo, Dahuan, hei, Kak An, di sana lancar kan? Tidak ada masalah apa-apa kan?" "Hei, mana mungkin ada masalah, aku sudah jalan 2 rit. Lancar sekali, selesaikan rit terakhir ini, lalu pulang." "Kak An, rit terakhir ini kamu harus lebih hati-hati. Aku dengar dari guruku." "Apa?" Mendengar itu, pemuda itu langsung menjadi tegang. Dan saat itu, penumpang di halte kelima sudah menunggu lama. Pemuda itu melihatnya dan mulai merasa ada yang tidak beres. Tapi kemudian dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, ketika dia sampai di halte keenam, di halte keenam masih ada beberapa orang yang menunggu. Tapi begitu dia membuka pintu bus, 2 wanita misterius naik. Rute ini akhirnya dibuka juga. Nantinya pulang jadi lebih mudah. "Sudah kubilangkan, jangan minum banyak-banyak, kamu tidak mau dengar." Sopir hari ini ternyata tampan juga ya. "Kenapa menghindar? Takut aku makan kamu, ya? Dasar genit." Lihat cowok ganteng langsung. Anjing itu mulai menggonggong ke arah bus. "Tadi sore baru saja bertemu anjing hitam. Kenapa sekarang bertemu lagi?" "Kak Han, di kampung halamanku ada pepatah, anjing hitam menghalangi jalan. Pertanda bencana atau malapetaka." Memikirkan hal itu, pemuda itu langsung menelan ludah. Lalu dia melihat ke kiri dan ke kanan, tapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Kemudian dia teringat perkataan kepala stasiun, yang menyuruhnya berhenti hanya di halte, dan tidak boleh berhenti di tempat lain manapun. Memikirkan hal itu, pemuda itu langsung menurunkan kaca jendela, ingin mengusir anjing hitam itu, tapi anjing hitam mau pergi. Melihat ini, penumpang di bus langsung merasa itu pertanda buruk. Tepat ketika pemuda itu tidak tahu harus berbuat apa, wanita misterius yang tadi datang ke samping pemuda itu. "Biar aku saja. Dasar binatang, menyingkirlah. Terhadap binatang seperti ini, tidak perlu terlalu sopan. Nona, tanganmu kok di..." "Kakak, sudah sampai."